Dengan datangnya bala bantuan berupa 4 kapten dari Soul Society, pertarungan di Los Noches mulai berbalik arah. Sudah ada 2 espada yang tumbang oleh Kapten GT13, dan sekarang waktunya melihat pertarungan lainnya antara Kapten Divisi 11 Kenpachi Saraki melawan espada nomor 5 Noitra. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Setelah kemunculan Kenpachi di hadapan Ichigo yang menahan serangan Tesla, anak buah dari Noitra ini ternyata tidak terima. Dia malah coba untuk menyerang Kenpachi, namun berakhir sial. Bagi Kenpachi cuma butuh satu serangan untuk membinasakan bawahan espada. Kenpachi yang tahu mana kroco dan mana bosnya langsung ingin bertarung melawan Noitra. Makanya dia menendang Ichigo karena menganggap si pemain utama adalah seorang pengganggu. Bahkan bukan cuma Kenpachi, Yachiiro juga mengajari Ichigo karena punya pendapat yang sama. Sebagai penggila pertarungan, Kenpachi pun mulai saling serang melawan Noitra. Saat saling serang ini berlangsung, Noitra secara mengejutkan bisa unggul. Dia berhasil melukai dan menyudutkan Kenpachi. Bahkan espada nomor 5 tersebut berhasil menangkis Sanpakuto Kenpachi dengan tangan kosong. Nah di sini Kapten Divisi 11 super gila ini bukan malah panik, tapi malah makin semangat dan menyerang Noitra hingga terhempas. Noitra sempat ingin membalas dendam dengan melemparkan senjata miliknya, tapi langsung ditarik oleh Kenpachi. Bahkan dia hampir ditusuk, tapi untung saja masih bisa menghindar. Nah melihat gelagat dari Noitra, Kenpachi langsung bilang kalau si espada ini lembek karena malah menghindar, tidak berani menerima serangan. Tentu saja Noitra langsung tersinggung dan menyerang Kenpachi. Sayang Kenpachi langsung membalas perlakuan Noitra dengan menahan senjata si espada menggunakan tangan kosong. Bahkan Kenpachi sudah menusukkan Sanpakuto miliknya ke mata kiri milik Noitra. Namun Noitra tampak baik-baik saja karena ternyata lubang holo miliknya cukup unik yang berada tepat di mata kirinya. Melihat lawannya kaget, Noitra ini mengambil kesempatan untuk menusuk Kenpachi. Tapi ekspresi Kenpachi tidak sesuai dengan apa yang diharap Noitra karena pria tersebut malah tersenyum. Tersinggung dengan respon Kenpachi, Noitra langsung mau menendang lawannya tapi langsung ditangkap. Kenpachi mengungkapkan kalau dirinya senyum karena senang dapat musuh kuat. Apalagi Noitra mengklaim dirinya punya ilmu kebal dan tidak bisa digores oleh Sanpakuto. Sayangnya klaim ini sepertinya klaim ecek-ecek ala Gus Samsuddin. Setelah berulang kali adu kekuatan, tangan kiri dari Noitra malah kena tebas dan terluka parah. Dirinya pun emosi dan kembali menyerang Kenpachi. Sayangnya serangannya nggak guna. Senjata Noitra bahkan harus hancur di depan Sanpakuto Kenpachi yang sudah compang-camping. Melihat kemampuan Noitra, Kenpachi langsung bacot kalau pertarungan mereka tidak lebih dari pemanasan. Tentu saja telinga Noitra jadi panas setelah mendengar hal tersebut, makanya langsung mengeluarkan Chero yang ditangkis dengan mudah. Di sini Noitra mulai panik dan menyerang Kenpachi lagi. Sialnya saat menghindar, tangan Noitra malah mengenai penutup mata Kenpachi yang sama-sama kita tahu merupakan penahan Reiatsu miliknya. Bukan main, Reiatsu Kenpachi sampai menggetarkan Los Noches dan membuat Inoue dan Ichigo harus tutup kuping. Nah saat segel ini dilepas, Kenpachi cuma butuh satu tebasan untuk menyudutkan Noitra. Noitra yang kepepet langsung dong masuk ke tahap resurrection miliknya. Dengan wujud 4 tangan ini, semua luka dari Noitra langsung sembuh. Reiatsunya juga cukup besar untuk membuat Kenpachi makin senang. Bahkan saat Kenpachi menyerang, Noitra bisa melakukan counter untuk menebas dan membuat Kenpachi terjatuh. Di sini Noitra menganggap dirinya sudah menang, makanya jadi ingin menyerang Yachiiro. Respon Yachiiro ya B aja, karena di belakang Noitra, Kenpachi sudah berdiri dan menebas ke arah Noitra. Alhasil si espada harus kehilangan satu tangan.
Tapi ternyata kehilangan satu tangan bukan masalah karena dia punya kemampuan untuk menumbuhkannya kembali. Sayangnya dia tetap kalah sampai menumbuhkan tangan lainnya yang kemudian berhasil menusuk Kenpachi. Dengan formasi 6 tangan ini, Noitra kembali merasa unggul, tapi lagi-lagi Kenpachi malah senyum dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Katanya, Noitra sesuai ekspektasi dan melanjutkan aksi saling tebas. Di sini keduanya sebenarnya seimbang, tapi Noitra malah tertekan karena Kenpachi yang terkena kekebasan malah terus tersenyum. Jelas saja si Noitra ini malah makin frustasi dan dia pun mengeluarkan tebasan terkuat miliknya yang mengenai leher Kenpachi. Nah, si Kapten Divisi 11 ini baru merasa kalau keadaannya sudah gawat, jadi dia mau mulai serius. Dengan sekali tebas, dia langsung membuat Noitra terluka parah. Melihat luka yang dialami Noitra, Kenpachi langsung cuek karena menurutnya melawan orang terluka tidak seru sama sekali. Noitra jelas tidak terima dan kembali mencoba menyerang Kenpachi. Di sini sekali lagi Kenpachi menebas Noitra dan memberi luka bertanda X di dada si Espada hingga terkapar. Setelah fix menang dari Noitra, Kenpachi kemudian mendekati Ichigo. Dia berkata kalau Ichigo sudah boleh pulang dengan Orihime. Dia ini mau solo Los Noches sampai semua beres. Sayangnya saat mereka berbincang, tiba-tiba satu Espada lagi muncul. Dalam keadaan terluka, Ichigo dan juga Kenpachi hanya bisa menonton si Espada lolos. Nah ternyata Espada tadi membawa Orihime ke hadapan Aizen yang siap melakukan pengumuman. Dalam pengumuman tersebut ada dua hal yang disebut oleh Aizen. Pertama adalah penculikan Orihime yang sekarang ditahan di Tower 5. Aizen mengungkapkan kalau penculikan Orihime cuma jebakan untuk Soul Society dan memecah konsentrasi kekuatan mereka karena sudah panik. Makanya dengan kekuatan tersebut Aizen bisa melakukan pengumuman keduanya kalau dia bakal OTW ke dunia manusia untuk membuat Oken. Dia katanya diuntungkan karena 4 kapten dari Kote 13 berada di Los Noches yang sudah dia kunci. Mendengar pengumuman tersebut, Ichigo langsung panik, tapi langsung dihentikan oleh Kenpachi. Dari keterangannya, ternyata pihak Soul Society sudah mengantisipasi hal tersebut. Makanya, mereka memberi misi pada Urahara Kisuke untuk menduplikat kota Karakura yang jadi tujuan Aizen. Duplikasi ini bertujuan agar para Shinigami dan Espada memiliki arena untuk bertarung. Makanya, di hadapan pasukan Aizen sudah menunggu tim dari Kote 13. Setelah mendapat info tersebut, akhirnya Ichigo bisa tenang dan sekarang dia bergegas ke tempat Ulquiorra untuk menyelamatkan Orihime. Nah, itu tadi video kali ini dan jadi penutup dari Arc 7 Bleach. Nantinya kita bakal lanjut lagi ke Arc 8 di video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.